Hai sahabat PS, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi. Apakah sahabat PS ada yang pernah dengar sebuah lagu yang mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu sangat populer, berjudul Panjat Sosial atau Social Climbing? Nah, inilah yang akan saya bahas pada tayangan kali ini. Sebenarnya isu ini bisa sahabat semua lihat di postingan-postingan di media sosial, bisa di IG, kemudian di Facebook, kemudian di Twitter, bahkan di berbagai platform media sosial yang menjadi satu kasus atau bukti bagaimana proses panjat sosial itu terjadi. Nah, saya akan menjelaskan itu. Tetapi penjelasan yang akan saya sampaikan pada tayangan ini lebih pada pendekatan perspektif sosiologi, karena meskipun nanti ada pembahasan yang lain mungkin melihat itu sebagai sebuah fenomena dalam proses komunikasi. Tapi dengan demikian kita bisa memahami bahwa sebenarnya proses panjat sosial itu juga menjadi bagian dari kajian dari teori sosiologi. Lalu teori apa yang bisa kita pinjam untuk melihat fenomena seperti itu? Oke, saya akan mulai dari seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya masyarakat itu bisa dibagi pada bagian-bagian yang disebut dengan stratifikasi sosial atau social stratification. Bahasa Indonesianya mungkin menjadi lapisan sosial. Jadi karena dia lapisan bersifat vertikal ke atas, ada lapisan bawah, atas, atau bahkan juga ada yang menyebut ada lapisan tengah juga. Ada bottom, ada top, ada middle gitu ya. Ada upper, ada lower, kemudian juga ada yang di tengah-tengah. Tapi secara umum lapisan sosial itu menjadi dua, ada atas, ada bawah. Nah, lapisan sosial seperti itu memang beda-beda. Secara sosiologis nanti ada dua. Ada orang yang menyebutnya menjadi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan stratifikasi sosial yang close, yang tertutup. Ada juga stratifikasi sosial yang open, yang terbuka. Apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial terbuka dan tertutup? Yang terbuka adalah sebuah stratifikasi sosial di mana orang-orang yang menjadi bagian dalam satu stratifikasi tertentu itu bisa naik ke stratifikasi yang lebih atas. Misalnya kalau kita membuat proses lapisan sosial atau stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi, maka ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin misalnya yang tidak berpunya ada di bagian stratifikasi yang bawah, yang kaya ada di stratifikasi bagian atas. Nah, ini adalah sebuah bentuk stratifikasi sosial yang terbuka. Artinya orang yang ada di stratifikasi bawah itu bisa naik mobilisasi atau mobilitas ke atas, ke stratifikasi yang ada di atas. Tetapi ada juga stratifikasi sosial yang tertutup atau closed stratification. Misalnya dalam konsep kasta seperti yang kita temukan di India. Maka yang paling atas misalnya ada kasta Brahmana, itu adalah sebuah kasta yang tertinggi. Yang di bawahnya semacam Sudra, kemudian ada komunitas masyarakat yang disebut dengan Dalit di India, itu tidak bisa naik ke kasta yang di atas. Karena ini adalah sebuah stratifikasi sosial yang close, yang tertutup. Jadi konsep itulah sebenarnya nanti yang punya relevansi dengan pembicaraan pada tayangan kali ini tentang pansos atau panjat sosial atau social climbing. Nah, definisinya sebenarnya kita bisa temukan dalam sebuah buku berjudul Communication Mosaic yang ditulis oleh Bierstedt. Itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan panjat sosial adalah social climbing is the process of trying to increase personal status in a group by winning the approval of high status member. Jadi yang dimaksud dengan panjat sosial itu adalah sebuah proses untuk mencoba menaikkan status seseorang dan kemudian mendapatkan pengakuan dari kelompok yang ada di atasnya. Nah, dalam konsep sosiologi ini sama dengan konsep mobilitas sosial. Hanya konsep pansos ini memiliki makna yang peyoratif gitu ya, memiliki makna yang negatif jika kita lihat konteks sekarang. Kalau dalam sosiologi, proses mobilitas sosial itu bisa dilakukan oleh siapa saja,
terutama dalam stratifikasi sosial yang terbuka. Misalnya orang yang tidak punya, orang yang miskin, kemudian dia sekolah, bekerja, mendapatkan status baru, maka bisa naik ke stratifikasi sosial yang ada di atas, menjadi orang kaya, orang yang terhormat, begitu. Nah, itu namanya stratifikasi sosial yang terbuka. Ini juga terkait dengan status. Nah, jadi yang dikejar oleh para panjat sosial, para social climber, para pelaku panjat sosial itu adalah bagaimana mereka menaikkan status yang tadinya ada di bawah menjadi bagian ada di atas. Nah, dalam era media sosial seperti sekarang, media atau alat yang bisa menaikkan mereka dari posisi yang di bawah kemudian ke atas menjadi terhormat adalah melalui media sosial. Makanya sahabat semua bisa melihat bagaimana media-media sosial yang ada sekarang isinya pasti bagus-bagus. Fotonya pasti foto yang cantik, yang cakep, ada di belakang mobil mewah, misalnya ada di sebuah tempat wisata, ada di Paris, ada di London, di mana-mana. Itu bisa menjadi satu strategi bagaimana seseorang menaikkan status sosialnya, yaitu dengan cara membuat image, membuat dirinya terlihat berada pada kelas sosial yang kaya misalnya. Memang maknanya menjadi sangat peyoratif atau menjadi negatif. Tetapi kenyataannya memang banyak sekali pengguna media sosial melakukan proses panjat sosial ini dalam rangka menaikkan status mereka. Nah, dalam sosiologi ini sebenarnya dilihat sebagai proses mobilitas sosial dan bisa dilakukan sepanjang dia bisa melakukan kerja keras, mendapatkan status yang bisa menaikkan dirinya menjadi berada pada status yang lebih terhormat begitu. Nah, kemudian jika dilihat dari pendekatan yang lain, memang kita bisa melihat dengan menggunakan perspektif teori yang diberikan oleh Goffman misalnya tentang dramaturgi. Jadi kalau melihat sahabat semua melihat media sosial seperti foto di IG, foto di FB, kemudian status-status yang disampaikan pasti adalah sesuatu yang wow gitu, yang membuat orang kemudian terkagum-kagum, kemudian menyampaikan jempol, kemudian komen banyak sekali. Nah, itu namanya adalah dalam teori dramaturginya Goffman disebut sebagai proses panggung depan atau front stage. Jadi foto pada media sosial itu adalah bentuk front stage dari setiap orang yang memiliki akun seperti itu. Dan pastinya ketika menampilkan front stage dari orang seperti itu pasti adalah menghadirkan sesuatu yang positif, yang terlihat cantik, terlihat kaya, terlihat sangat mapan gitu ya. Tetapi ada satu bagiannya yaitu yang disebut dengan backstage. Backstage adalah sebuah realitas sesungguhnya dari orang yang punya akun seperti itu. Jadi kalau dulu Goffman melakukannya pada konteks pertunjukan panggung, jadi ada panggung depan, ada bagian belakang. Yang panggung depan adalah proses di mana disebutkan sebagai proses impression management atau mengelola kesan gitu ya. Karena mengelola kesan maka si aktor, orang-orang yang tampil pada front stage itu akan membuat dirinya menjadi terlihat sangat perfect, sangat istimewa, sangat cantik, sangat mapan, kaya dan lain-lain, sehingga dibuatlah sedemikian rupa sehingga terkesan sangat menarik seperti itu. Nah, itulah yang sebenarnya yang disebut dengan panjat sosial atau social climbing yang terjadi pada era media sosial seperti ini. Dan tentunya ini dilakukan bukan hanya para pengguna media sosial, tapi juga bisa dilakukan oleh para politisi. Bahkan mungkin juga para kelompok agamawan. Caranya bagaimana? Yaitu tadi misalnya pada era pilkada seperti sekarang ini misalnya, bagaimana para politisi itu mencitrakan diri mereka sebagai orang yang agamis misalnya dengan memakai sorban, pakai kopiah, kemudian sedikit berjanggut,
dan di situ tulisan Arab ditempel dalam banner. Itu adalah bagian dari proses mencitrakan diri mereka di hadapan para pemilihnya. Dan jika dianalisis dengan pendekatan yang dibahas pada tayangan kali ini, bisa termasuk dalam kategori panjat sosial. Apakah itu sesuatu yang negatif atau positif? Bisa jadi negatif ketika seseorang dipaksakan dengan kondisi yang seadanya, tetapi dia maksakan untuk terlihat sangat perfeksionis, sangat sempurna, tetapi sebenarnya pada dirinya bukan seperti itu. Pun juga pada mereka yang melakukan kampanye politik misalnya, seringkali mereka menampilkan diri mereka seperti orang yang sangat agamis misalnya, pakai kopiah, pakai sorban. Tetapi di backstage-nya dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak seperti itu. Jadi itu dibuat dalam rangka impression, dalam membuat impresi pengelolaan kesan terhadap orang yang nanti akan menjadi pemilihnya. Nah, sahabat semua, demikian pembahasan saya tentang panjat sosial, sebuah realitas yang ada dalam kehidupan kita, terutama dengan difasilitasi dengan adanya media sosial. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari apa yang dibahas pada tayangan kali ini dengan cara tetap menjadi pengguna media sosial yang kritis, yang juga dewasa dan juga memiliki misi untuk mengedukasi masyarakat. Demikian sahabat semua, kalau ada pertanyaan sampaikan pada kolom yang tersedia, komentar, kemudian juga jangan lupa untuk like, share, dan juga pastikan sudah subscribe pada channel kami. Sampai jumpa.